Seorang ibu rumah tangga di Kota Lubuk Linggau tewas di lokasi kejadian akibat mobil yang dikendarai menabrak median jalan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat tertimpa mobil yang dikendarinya sendiri. Warga Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggau digegerkan dengan kejadian laka tunggal yang menewaskan ibu rumah tangga bernama Nandaria, 29 tahun, Minggu 16 Februari 2025. Dari video amatir nampak warga berusaha bahu-membahu mengevakuasi mobil yang terbalik dan menimpa pengemudi mobil dengan cara beramai-ramai warga mendorong mobil yang terguling untuk menyelamatkan korban. Namun karena luka serius di bagian kepala, korban tewas di lokasi kejadian. Kejadian laka lantas tersebut bermula saat mobil melaju ke arah Jalan Sultan Mahmud Nadarudin II, kemudian berbalik arah menuju ke arah Terminal Simpang Priuk. Namun tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban hilang kendali dan menabrak median jalan yang berada di sisi kanan. Akibatnya mobil terbalik hingga menghantam mobil yang sedang terparkir. Kemudian tubuh korban tertimpa mobil dikendarainya. Tepat di putaran di arah Simpang Priuk dekat terminal itu, baru berputar berapa meter tiba-tiba mobil oleng lalu menabrak pembatas taman jalan yang berada di tengah. Kemudian mobil berguling-guling ke kiri dengan kondisi pintu bagian kiri, pintu bagian kanan menghadap ke atas, ban dua menghadap ke atas. Kemudian kepala pengemudi saudara Nadia menghantam kaca sebelah kiri. Setelah menghantam kepala lalu keluar ke bagian kaca pintu depan sebelah kiri dan tertindih bagian kap mobil. Usai kejadian, korban dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke rumah duka. Sedangkan mobil yang dikemudikan korban diamankan ke Satlantas Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Kegiatan riset ini dikoordinator oleh Muhammad Al-Amin. Pelaku pencurian dengan santai memindahkan satu unit motor milik seorang mahasiswa yang sedang terparkir di kos-kosan di Jalan Kiai Hadi Ashari, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Kehadiran para anggota legislatif ini disambut antusias oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen seperti Camat Karangjaya, Pelaku pencurian itu beraksi bersama seorang rekannya yang menunggu di luar. Setelah berhasil menyalakan motor korban, kedua pelaku lalu kabur membawa kabur sepeda motor curiannya. Dalam riset ini, masyarakat Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar 36 juta rupiah. Beberapa masalah utama yang menjadi sorotan adalah saat pencurian terjadi, kondisi kos sedang sepi dan korban sedang asyik ngobrol dengan temannya di kamar kos. Tidak hanya itu, di lokasi kejadian sering terjadi pencurian yang meresahkan mahasiswa. Kehilangan motor. Oh, motor tuh diparkirkan di mana? Di Kos Anugrah, Lorong Pulau 13 Ulu. Oh, itu kejadian jam berapa itu? Jam 10.46 hari Rabu. Oh, itu kosan tuh ada pagarnya nggak? Tidak ada. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, masalah anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil 8 sudah menampung semua yang disampaikan dan diteruskan di dinas terkait di provinsi maupun kabupaten. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews Motor kita dikasih kunci tambahan nggak waktu itu? Kemarin tuh ada tapi nggak dipasang. Oh, nggak dipasang. Motor apa kita hilang? Motor CRF. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggeledah rumah karyawan PT JAS yang merupakan salah satu vendor gudang kargo di Bandara Soekarno-Hatta. Hasilnya, polisi menemukan 15 unit jam tangan impor dari Cina yang harga jual per unit seharga 6 juta rupiah. Menurut polisi, pelaku merupakan bagian dari sindikat pencurian di Bandara Soekarno-Hatta. Modus dua karyawan kargo PT JAS dengan beraksi saat mendapatkan shift malam. Keduanya juga bekerja sama dengan dua penadah yang juga ikut ditangkap. Dari pengakuan tersangka, pencurian barang di gudang kargo dilakukan sebanyak 3 kali sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, 2019 tersebut mereka berhasil mengambil kurang lebih 80 unit handphone. Kemudian ada beberapa lembar baju kalau menurut mereka sih baju yang bermerek ya. Namun masih kita dalami mereknya apa dan kemudian korbannya siapa. Hasil penyelidikan kita bahwasanya mereka melakukan itu ada kesempatan. Jadi tidak terencana dengan
spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa ya mereka lakukan. Keempat tersangka dijerat pasal 362 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Seorang wanita muda berinisial WS ditangkap polisi karena menggelapkan dana koperasi simpan pinjam di perusahaan swasta di Cilegon, Banten. Tersangka yang merupakan bendahara keuangan itu menggelapkan uang hingga 26 juta rupiah dengan memanipulasi data. Tak hanya itu, tersangka juga menggelapkan uang tabungan milik karyawan koperasi sebesar 2,6 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatan itu digunakannya untuk berfoya-foya. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa buku rekap keuangan koperasi simpan pinjam, kwitansi, dan barang bukti lainnya. Perbuatan di koperasi simpan pinjam karya Abadi Makmur yang bernama di Kapling. Nah, dari situ diketahui di bulan November, tanggal 6 November. Tapi perbuatannya itu dilakukan pada bulan Oktober sampai November, itu menimbulkan kerugian 7 juta lebih lah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini meringkuk di balik jeruji besi. Ia terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya MS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Polisi gadungan ini tak berkutik saat digelandang aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota. Ia diringkus saat beraksi dengan seragam Polri berpangkat Ibda di Stasiun Cilegon, Bogor, Jawa Barat, beserta sejumlah barang bukti. Di hadapan petugas, WK, pria 28 tahun ini mengaku telah menipu warga dan perwira Polri dengan modus sebagai anggota BIN, Bea Cukai, dan polisi. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat dokumen lembaga resmi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pelaku pun bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Selain dia berkedok menjadi polisi, ada yang menjadi bea cukai, BIN. Ketika dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan atau WK ini mendapatkan sejumlah uang. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk menguak kasus dugaan pemerasan dan penipuan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pirang minggu. Pengakuan mengejutkan seorang pengemis lansia saat diamankan petugas Satpol PP Kota Kediri, Jawa Timur. Tumpukan uang yang ditemukan dalam tasnya ternyata hasil mengemis selama 1 bulan. Petugas tidak sempat menghitung uang tersebut, namun dari pengakuan, total keseluruhan berkisar 30 hingga 40 juta rupiah. Pengemis AS diamankan setelah dilaporkan warga karena memaksa meminta uang kepada pengguna jalan dengan menggedor kaca mobil dan mencolek pengendara motor. Sama tas kresek, setelah kita lihat ada berapa bendel kresek, 6 atau 7 itu berisi uang recehan, dan juga ada uang ratusan ribuan ya. AS mengaku semua uang yang didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia.
Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tindak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administrasi yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya, tau nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Jember darurat sampah. Tumpukan sampah terlihat di berbagai titik di kota Jember, termasuk di jalan protokol kota. Selain kotor dan jorok, tumpukan sampah menimbulkan bau menyengat dan mengundang banyak lalat. Pejalan kaki, pengendara dan pedagang mengaku terganggu dengan banyaknya tumpukan sampah yang tidak terangkut selama seminggu terakhir. Penyebabnya karena efisiensi anggaran yang membuat 336 petugas kebersihan honorer non-ASN dirumahkan. Sepanjang saya tadi bersepeda, kurang lebih saya keliling kota ini, ya memang penumpukan sampah masih terjadi. Ya ini mungkin karena berkaitan dengan pengurangan tenaga honorer non-ASN. Sehingga kami petugas-petugas yang ASN, yang PNS ini sekarang banyak kita alihkan untuk ke depo dan TPS. Karena apa? Karena di depo dan TPS ini sampahnya itu adalah sampah campuran. Ratusan petugas kebersihan tengah menunggu proses P3K untuk bisa kembali bekerja. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kampus Go to School ini menjadi ajang bagi kampus memberikan informasi dan wawasan tentang perkuliahan sehingga menjembatani dunia pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi. Sebanyaknya 11 kampus ternama diantaranya UIN Raden Fatah, Universitas Terbuka dan Poltekpar memberikan edukasi seputar perkuliahan, jurusan, fasilitas kampus, biaya kuliah dan keunggulan jika memilih kampus tersebut. Kasih peserta didik SMA Dinas Pendidikan Sumsel, Anang Purnomo Kurniawan mengapresiasi kegiatan ini karena banyak manfaat bagi peserta didik, terutama informasi beasiswa yang dapat membantu biaya pendidikan anak. Pihak sekolah dan kampus peserta berharap kegiatan ini mampu dimanfaatkan dengan baik karena sinergi ini memperbesar peluang siswa memilih kampus sesuai kemampuan dan ketertarikan mereka. Dinas Pendidikan prinsipnya pesan dari Pak Kadis bahwa beliau sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena banyak manfaatnya dalam hal mempermudah masyarakat khususnya peserta didik yang akan lulus, mereka mendapatkan informasi dengan mudah dan gratis, tidak perlu harus repot-repot mengunjungi kampus-kampus. Satu program kita ini adalah kampus to school dan festival band. Itu insya Allah kita
programkan setiap tahunnya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan, mungkin ada masukan untuk kearifan lokal lainnya. Karena apa? Salah satu tujuan kita adalah satu ya tadi dikatakan untuk mempermudah siswa dan siswa untuk memilih studi kelanjutan mereka. Dan yang kedua adalah kalau untuk festival band, benar kata Pak Adang tadi, untuk apa menjaring bakat-bakat atau talent yang ada pada siswa-siswa tersebut, karena mereka harus balance antara skill sama knowledge mereka. Selain itu, diselenggarakan juga festival band yang memberikan peluang bagi peserta didik menyalurkan bakat seninya sekaligus menjadi hiburan bagi semua peserta kegiatan kampus Go to School. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.